Wahai jiwa-jiwa pilihan yang telah lama diam namun kini mulai tergerak, jika belakangan ini kamu merasa ada kegelisahan yang datang tanpa sebab yang jelas, jika dadamu terasa berat setiap kali membuka mata di pagi hari, atau ada tangisan yang tiba-tiba hadir saat malam mulai sunyi, padahal kamu sendiri pun tak tahu pasti apa yang menyebabkannya, ketahuilah bahwa itu bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa makna. Kamu tidak sedang sendirian. Apa yang kamu rasakan sesungguhnya sedang dirasakan juga oleh banyak jiwa lain di berbagai penjuru bumi. Ada sesuatu yang besar tengah berlangsung di balik tirai realita yang kita kenal. Dunia tidak sedang berjalan seperti biasanya. Energi bumi telah berubah, getarannya naik, ritmenya bergeser, dan atmosfernya kini memuat sesuatu yang lebih padat dan lebih berat. Jiwa-jiwa yang sensitif seperti dirimu adalah yang paling dulu merasakan perubahan itu, bahkan sebelum dunia sempat memberinya nama. Di berbagai sudut dunia, konflik kembali membara. Peperangan merampas masa kecil anak-anak, memisahkan keluarga, menghancurkan rumah-rumah yang dulunya penuh kasih, dan mengubah tanah suci menjadi ladang luka. Isu-isu kemanusiaan yang dulu terasa jauh, kini seolah mengetuk pintu nurani kita setiap hari, melalui layar, berita, dan rasa nyeri yang tak bisa kita gambarkan dengan kata. Di sisi lain, tekanan hidup pun semakin terasa. Ketidakpastian ekonomi, pekerjaan yang hilang begitu saja, hubungan yang tak lagi utuh. Semua datang bersamaan, seperti badai yang tak memberi jeda. Namun di balik guncangan ini, ada sesuatu yang sedang dibersihkan. Dunia sedang menjalani sebuah proses pemurnian. Dan hanya jiwa-jiwa yang telah disiapkan sejak lama, yang mampu menyadari bahwa ini bukan kehancuran, tetapi kelahiran kembali. Kamu bisa merasakannya bukan karena kamu rapuh, tetapi karena hatimu terbuka. Kamu peka. Kamu merasakan lebih dalam karena jiwamu sudah terlatih melewati gelombang kehidupan yang tak kasat mata. Mungkin kamu merasa tersesat. Mungkin kamu merasa tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi sesungguhnya yang sedang terjadi adalah panggilan. Kamu sedang dipanggil untuk bangkit, untuk mengingat siapa dirimu yang sejati, dan untuk kembali menyatu dengan kekuatan yang telah lama ada dalam dirimu. Jiwamu mengenal jalan ini bahkan sebelum pikiranmu mencoba memahaminya. Dan bila kamu menemukan video ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Semesta tak pernah bekerja secara acak. Ini adalah undangan suci, sinyal halus bahwa saatnya telah tiba, saatnya untuk bangun, saatnya untuk kembali menyala. Karena pesan ini hanya akan datang kepada mereka yang siap dibangkitkan, kepada mereka yang telah dipilih oleh getaran semesta untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Sebelum kita melangkah lebih dalam bersama, izinkan aku mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada kalian semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan channel ini. Untuk para jiwa yang telah bergabung, yang telah mendukung dengan penuh cinta, yang telah memberikan like, komentar, dan menyebarkan energi positif, terima kasih. Kalian adalah alasan mengapa cahaya ini terus menyala. Tanpa kehadiran dan dukunganmu, channel ini tak akan punya arti. Sebagai bagian dari kesadaran kolektif, tinggalkan angka 99 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka, melainkan simbol yang mengirimkan getaran ke semesta. Sebagai bentuk kesiapanmu untuk melayani dengan hati, untuk menjalani transformasi sejati, dan untuk meninggalkan bab lama dalam hidupmu yang sudah tidak lagi selaras dengan jiwamu. Angka ini akan membantumu membuka gerbang menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam dan membawa kamu pada perjalanan pulang menuju dirimu yang paling otentik. Selamat datang. Kamu telah mendengar panggilanmu dan kami menyambutmu dengan cahaya. Bab pertama, global saat ini sedang berat. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Bukan hanya karena berita yang menyebar setiap hari tentang perang yang tak kunjung usai di Timur Tengah, tentang anak-anak yang kehilangan tempat tinggalnya, tentang keluarga yang tercerai oleh kekerasan, dan tentang mereka yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Tapi karena seluruh lapisan bumi saat ini sedang diliputi oleh frekuensi energi yang penuh tekanan, seolah-olah ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik yang sedang berlangsung. Sebuah pembersihan besar-besaran sedang terjadi. Kamu mungkin tidak tinggal di Gaza, di Ukraina, di Sudan, atau di daerah konflik lainnya. Namun, anehnya kamu merasa lelah, gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirimu. Itu bukan kebetulan.
Itu adalah resonansi jiwa. Energi penderitaan global tidak mengenal batas geografis. Ketika luka manusia terjadi dalam skala kolektif, kesedihan itu menembus medan energi bumi. Lalu getaran itu merambat ke langit, meresap ke air, tertiup oleh angin, dan menyelinap ke dalam napas kehidupan setiap makhluk di bumi, terutama mereka yang jiwanya terbuka. Itulah mengapa kamu merasa tidak stabil akhir-akhir ini. Kadang kamu kehilangan semangat tiba-tiba. Kadang kamu merasa ingin menangis walau tidak ada alasan logis. Kadang kamu marah pada hal-hal kecil yang sebelumnya bisa kamu abaikan. Dan kadang kamu hanya ingin diam, jauh dari segalanya, termasuk orang-orang terdekatmu. Karena tanpa kamu sadari, kamu sedang memproses luka dunia. Jiwamu sedang menyerap energi global yang sedang mendidih. Dan tugas berat ini memang hanya jatuh kepada jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka yang memiliki sensitivitas jiwa dan sudah melewati banyak luka pribadi di masa lalu. Perubahan besar sedang terjadi di belakang layar dunia fisik. Krisis ekonomi bukan hanya tentang uang, tapi tentang struktur keadilan yang timpang. Perang bukan hanya tentang senjata, tapi tentang ego, kekuasaan, dan luka-luka masa lalu yang diwariskan antar generasi. Bahkan bencana alam yang makin sering terjadi mencerminkan bagaimana bumi menjerit karena keserakahan manusia. Kamu bisa saja tidak melihat langsung kehancuran itu, tapi jiwamu merekam semuanya. Karena jiwamu terhubung dengan kesadaran kolektif manusia. Apa yang kamu rasakan hari ini, entah itu kegelisahan, ketakutan, kelelahan emosional, atau bahkan rasa putus asa, adalah pantulan dari guncangan global yang lebih besar. Tapi jangan salah, rasa itu bukanlah kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kamu masih hidup secara spiritual, bahwa kamu masih bisa merasakan. Dan dalam dunia yang semakin kebal terhadap empati, kemampuanmu merasakan adalah kekuatan langka. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa aku harus merasakan semua ini? Padahal aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Jawabannya sederhana dan dalam. Karena kamu adalah bagian dari penyembuhan. Banyak jiwa yang sedang tertidur. Tapi kamu yang merasa gelisah hari ini, kamu yang bangun dengan jantung berdebar, tanpa sebab kamu sedang dibangkitkan untuk menjadi penyalur energi penyembuhan bagi dunia. Kamu tidak sedang gila, kamu sedang terhubung, dan inilah alasan mengapa kamu merasa energi global saat ini begitu berat, karena bumi sedang memanggil para penjaganya untuk bersiap, dan kamu adalah salah satunya. Bab 2. Jiwa terpilih menerima sinyal lebih awal. Tidak semua orang merasakan guncangan yang sama. Beberapa orang hidup seolah tidak ada yang berubah. Mereka tetap tertawa, bercanda, sibuk dengan rutinitas, dan merasa dunia ini baik-baik saja. Tapi kamu merasakan sesuatu yang aneh jauh sebelum semua orang menyadarinya. Ada kegelisahan dalam dirimu, bahkan sebelum berita-berita buruk itu menyeru ke permukaan. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa aku merasakan ini lebih dulu? Itulah tanda dari jiwa yang terpilih. Jiwa yang memiliki antena batin, yang bisa menangkap frekuensi halus dari perubahan energi dunia. Seperti gempa yang memiliki gelombang awal, jiwamu merasakan getaran pertama, jauh sebelum gemuruhnya terdengar. Mungkin kamu sering terbangun di antara jam hingga 4 pagi, dalam keheningan yang aneh, di mana dunia terasa hening, tapi batinmu gaduh. Kamu merasakan sesuatu yang kamu sendiri tidak bisa jelaskan, seolah ada panggilan halus, suara yang tidak bersuara, getaran yang membuat jiwamu gelisah, walau tubuhmu diam. Kamu mulai merasa lelah terhadap hal-hal yang dulu kamu cintai. Percakapan ringan terasa kosong. Media sosial terasa membosankan. Kamu ingin menyendiri, bukan karena kamu membenci orang-orang, tapi karena kamu tahu kamu sedang dipersiapkan. Ini bukan bentuk gangguan jiwa. Ini adalah tanda pergeseran spiritual. Jiwa-jiwa terpilih selalu menerima panggilan lebih awal agar mereka siap sebelum badai datang. Mereka tidak boleh tertidur ketika yang lain sedang lalai. Mereka harus berdiri lebih cepat, karena nanti merekalah yang akan menuntun jiwa yang telah lama ditempa oleh luka, kehilangan, dan pencarian makna, secara alami lebih peka terhadap perubahan medan energi. Dan di masa-masa seperti sekarang,
Ketika dunia mengalami pergolakan hebat, jiwa-jiwa ini diberi akses lebih awal agar mereka tidak panik saat guncangan besar tiba. Mungkin kamu mengalami hal-hal aneh akhir-akhir ini. Kamu merasa seseorang sedang memanggilmu, padahal tak ada siapa-siapa. Kamu merasa tidak cocok lagi dengan lingkunganmu, walau kamu belum tahu kemana harus pergi. Kamu merasa seperti keluar dari dirimu sendiri dan mengamati hidupmu dari kejauhan. Semua itu bukan kebetulan. Kamu sedang berada dalam fase aktivasi. Lapisan-lapisan kesadaranmu sedang dibuka satu demi satu. Semesta bekerja dalam keheningan. Ia tidak mengumumkan perubahan dengan suara besar. Ia membisikannya perlahan, hanya kepada mereka yang siap mendengar. Dan jika kamu mendengarnya itu karena jiwamu telah mencapai frekuensi yang tepat. Kabar buruknya, proses ini terasa membingungkan. Kamu mungkin merasa kehilangan arah, kehilangan ketertarikan, bahkan kehilangan identitas. Kamu merasa seperti hidup di antara dua dunia. Yang lama belum benar-benar pergi, tapi yang baru belum benar-benar datang. Itu karena kamu sedang dalam proses transisi spiritual. Namun kabar baiknya, kamu tidak gila, kamu tidak sendiri. Kamu sedang ditarik mendekat kepada tugas jiwamu yang sebenarnya. Setiap panggilan datang dengan proses, dan saat ini, semesta sedang menyentuhmu lebih dulu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkanmu menjadi cahaya saat yang lain mulai kehilangan arah. Kamu tidak sedang kacau, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang disetel ulang. Dan jika kamu bertanya-tanya kenapa begitu banyak hal dalam hidupmu mulai terasa tidak cocok, itu karena jiwamu tidak bisa lagi hidup dalam versi lama. Kamu sedang disiapkan untuk tugas yang lebih tinggi, tugas yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang berani merasa, bahkan saat dunia memilih untuk mematikan rasa. Bab 3. Kamu tidak gila. Kamu sedang menerima aktivasi jiwa. Banyak orang saat berada di tengah proses kebangkitan spiritual, merasa seolah-olah mereka sedang kehilangan kendali atas hidupnya. Pikiran menjadi kabur. Perasaan berubah drastis dari hari ke hari. Hidup yang dulu terasa teratur, kini terasa kacau dan penuh tanda tanya. Tapi percayalah, kamu tidak gila. Yang sebenarnya terjadi adalah jiwamu sedang menerima aktivasi. Ini bukan kemunduran. Ini adalah upgrade, sebuah peningkatan frekuensi di mana sistem lama dalam dirimu, baik pola pikir, kepercayaan, bahkan ikatan emosional yang tidak lagi selaras, mulai runtuh. Dan memang harus runtuh karena sesuatu yang lebih tinggi sedang dibangun dalam dirimu. Kamu mulai mempertanyakan hubungan yang dulu kamu pertahankan mati-matian. Kamu tidak lagi menemukan makna dalam pekerjaan yang dulu membuatmu bangga. Uang, status, pujian, bahkan eksistensi di mata orang lain, semua itu mulai kehilangan cahayanya. Itu bukan karena kamu menjadi lemah atau kacau. Itu karena jiwamu sedang dibuka. Seperti kupu-kupu yang harus keluar dari kepompong, kamu sedang menghancurkan cangkang identitas lama agar bisa hidup dalam versi dirimu yang lebih sejati. Dan proses ini tidak indah. Ia membingungkan. Ia menyakitkan. Karena ia memaksa kamu melepaskan segalanya, termasuk versi dirimu yang dulu kamu pikir adalah aku. Kamu mulai melihat dunia dengan mata berbeda. Apa yang dulu kamu anggap benar, kini kamu pertanyakan. Apa yang dulu kamu kejar, kini terasa hampa. Kamu melihat betapa rapuhnya sistem dunia. Sistem yang membuat orang merasa harus bersaing untuk diterima, harus terlihat sempurna untuk dicintai, dan harus sibuk agar merasa berharga. Kini kamu sadar semua, itu adalah ilusi. Dan saat kesadaranmu mulai naik, tubuhmu pun ikut bereaksi. Mungkin kamu merasa sangat lelah meski tidak banyak bergerak. Mungkin kamu mengalami sakit kepala, gangguan tidur, atau detak jantung yang tidak stabil. Itu karena tubuhmu, fisikmu, sedang menyesuaikan dengan frekuensi baru yang masuk. Energi spiritual yang tinggi sedang mengalir ke dalam sistemmu dan butuh waktu untuk menyesuaikan. Proses ini disebut banyak orang sebagai spiritual awakening atau aktivasi jiwa. Tapi sebenarnya, ini lebih dari sekadar istilah. Ini adalah titik balik, saat di mana kamu tidak bisa lagi kembali menjadi manusia biasa, karena kamu sudah mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya.
Di balik tubuh dan nama ini, ada jiwa kuno yang telah melewati banyak kehidupan. Ada kebijaksanaan, purba yang tersimpan di dalam DNA, menunggu untuk dibangkitkan. Dan saat dunia berada dalam krisis, saat gelap semakin mendominasi, semesta memanggil kembali jiwa-jiwa cahaya untuk bangkit. Itulah kamu. Kamu adalah bagian dari gelombang kesadaran baru yang akan membantu dunia bertransisi dari era ketakutan menuju era kesadaran. Tapi untuk bisa melakukannya, kamu harus terlebih dulu melewati kehancuran internal, seolah seluruh dunia lamamu dibongkar agar fondasi yang lebih kokoh bisa dibangun dari dalam. Jadi jika kamu merasa tidak cocok lagi dengan dunia ini, jika kamu mulai menjauh dari keramaian, jika kamu tiba-tiba ingin lebih banyak diam, lebih banyak menyendiri, itu karena jiwamu sedang kembali kepada pusatnya. Kamu sedang dipanggil untuk mengenali kembali siapa kamu sebelum dunia memberitahumu siapa kamu seharusnya. Kamu sedang dilucuti, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disucikan. Kamu sedang diaktifkan, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi otentik. Dan dalam proses ini kamu akan merasa kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan identitas. Tapi jangan takut, karena kehilangan itu bukan akhir. Itu adalah permulaan dari dirimu yang sejati. Bab 4. Luka global menjadi pemurni jiwa. Tidak semua air mata datang dari luka pribadi. Terkadang kamu menangis karena jiwa orang lain, karena melihat seorang ibu memeluk jasad anaknya di tengah reruntuhan perang, karena menyaksikan anak-anak kelaparan, kehilangan masa kecilnya, karena mendengar suara gemetar para korban bencana yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Dan kamu bertanya dalam hati, mengapa aku merasakan ini? Aku bahkan tidak mengenal mereka. Itulah bukti bahwa hatimu masih hidup, dan bukan hanya itu tanda bahwa jiwamu telah terhubung secara kolektif dengan penderitaan dunia. Energi kolektif umat manusia saat ini sangat berat. Terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kehilangan. Dan energi ini mengalir seperti gelombang tak terlihat ke seluruh penjuru bumi, tapi hanya sedikit jiwa yang benar-benar bisa merasakannya. Dan kamu adalah salah satunya. Kamu adalah jiwa empatik. Kamu bukan hanya merasa untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk dunia. Dan dalam spiritualitas tingkat tinggi, ini bukan kelemahan. Ini adalah karunia langka. Namun, menjadi jiwa empatik tidak mudah. Kamu menyerap energi sekitar, bahkan ketika kamu tidak menginginkannya. Kamu merasakan penderitaan yang tidak kamu alami secara langsung. Kamu bisa merasakan emosi seseorang hanya dari tatapan matanya, atau bahkan hanya lewat tulisan. Dan saat dunia sedang berdarah seperti sekarang, saat bumi menjerit, manusia saling menyakiti dan ketidakadilan menjadi pemandangan sehari-hari, empati dalam dirimu terbakar. Bukan terbakar karena hancur, tapi karena diaktifkan. Luka dunia sedang memanggil penyembuhnya. Dan sebelum kamu menyembuhkan orang lain, kamu harus tahu betapa dalamnya rasa sakit itu. Kamu harus merasakannya. Kamu harus membiarkannya mengalir melewatimu. Karena hanya dengan cara itulah, hatimu bisa dipakai sebagai saluran penyembuhan. Jangan merasa bersalah karena kamu lelah. Jangan malu karena kamu menangis. Air mata spiritual bukan tanda kelemahan. Mereka adalah bentuk pembersihan energi yang tak bisa dikeluarkan lewat kata-kata. Empati adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Ia membuatmu melihat dengan mata Tuhan. Ia membuatmu mencintai bahkan mereka yang menyakitimu. Ia membuatmu ingin menolong bahkan saat kamu sendiri belum ditolong. Dan ketika kamu merasa dunia terlalu menyakitkan untuk ditanggung, itu berarti hatimu masih jernih. Karena di dunia yang semakin keras, hanya hati yang lembut yang bisa menjadi alat pemurnian semesta. Luka global bukan hanya bencana, ia adalah panggilan spiritual. Ia adalah getaran keras yang membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur. Ia mengguncang struktur lama agar lahir generasi baru yang lebih sadar, lebih bijak, lebih penuh cinta. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya satu orang dan dunia terlalu rusak. Tapi kamu salah. Satu hati yang bersih bisa membersihkan gelap dalam banyak jiwa. Satu doa yang tulus bisa menenangkan ribuan roh yang ketakutan. Dan satu tindakan kecil seperti menenangkan seseorang, memberi waktu,
Mendengarkan dengan sepenuh hati bisa menjadi pintu masuk bagi energi penyembuhan ilahi. Kekuatan spiritualmu bukan tentang bisa melihat masa depan, bukan tentang mampu membaca pikiran orang lain, tetapi tentang mampu merasakan dengan jujur dan bertindak dari tempat cinta yang murni. Semakin kamu terhubung dengan luka dunia, semakin kamu dibentuk menjadi penyembuh. Dan ingatlah, setiap luka yang kamu rasakan bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka mata batinmu lebih lebar. Jangan lari dari rasa sakit. Karena dalam luka itulah, api kasih sejati mulai menyala. Bab 5. Malaikat pelindungmu. Sedang bekerja, lebih keras. Dalam perjalanan spiritualmu ada satu momen yang terasa paling menyakitkan. Kesepian. Kamu merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Bahkan orang terdekat pun kadang gagal membaca kedalaman batinmu. Dan kamu pun bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar sendirian di dunia ini? Tapi ketahuilah, di balik dunia kasat mata, ada dimensi lain yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Di sana para penjagamu, entah kamu menyebutnya malaikat, spirit guide, leluhur, atau cahaya ilahi, sedang bekerja tanpa henti untukmu. Mereka tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, tidak pernah menjauh. Mereka ada tepat di sisimu setiap saat. Saat kamu merasa ingin menyerah, mereka membisikkan harapan ke dalam jiwamu. Saat kamu berjalan ke arah yang salah, mereka menciptakan gangguan ilahi agar kamu kembali ke jalur. Saat kamu terlalu lama terjebak dalam hubungan yang menyakitkan, mereka mengguncang situasi agar kamu keluar, meski caranya terasa pahit. Tugas mereka bukan membuat hidupmu nyaman, tapi memastikan jiwamu tetap selaras dengan takdir ilahimu. Mereka menggunakan cara-cara halus untuk berkomunikasi, lewat angka sinkronik seperti 1,6, 222, atau 4,4 yang kamu lihat berulang kali. Lewat mimpi yang membawa pesan simbolik, seolah ada yang ingin kamu ingat. Lewat bisikan lembut di hati yang membuatmu merasa tahu saja sesuatu tanpa penjelasan logis. Lewat perasaan aneh yang membuatmu tiba-tiba berhenti melangkah atau membatalkan sesuatu di detik terakhir, hanya untuk mengetahui bahwa kamu baru saja terhindar dari bahaya. Malaikat pelindungmu berbicara dengan bahasa energi, dan hanya mereka yang hening dalam hati yang bisa benar-benar mendengarnya. Itulah sebabnya kamu didorong untuk lebih sering menyendiri. Bukan karena kamu dikutuk untuk sendiri, tapi karena dalam keheningan, sinyal ilahi lebih mudah ditangkap. Kamu mungkin merasa doa-doamu tidak didengar, tapi ketahuilah, setiap tetes air matamu dikumpulkan dalam bejana cahaya. Setiap permohonanmu diangkat bukan untuk dikabulkan secara instan, tapi untuk ditata waktunya dengan sempurna. Karena para malaikat tahu yang datang terlalu cepat bisa menghancurkanmu, tapi yang datang di waktu ilahi akan menguatkanmu. Jika kamu merasa kehilangan arah, itu bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu sedang dituntun ke jalan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Mereka sedang mengatur pertemuan ilahi, perjumpaan dengan orang yang akan mengubah hidupmu, pengalaman yang akan membangkitkan kesadaranmu, dan tempat yang akan menjadi titik balik hidupmu. Dan seringkali, saat kamu merasa semuanya diam, itulah saat di mana mereka bekerja paling keras. Keheningan bukan tanda ditinggalkan. Keheningan adalah ruang antara kamu dan mukjizat yang sedang disusun di belakang layar. Mereka ingin kamu tetap berdiri bahkan saat dunia seakan roboh. Karena mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan manusia biasa, kamu adalah pembawa cahaya. Dan mereka tidak akan membiarkan cahaya itu padam hanya karena badai sedang lewat. Mungkin kamu tidak bisa melihat mereka, tapi kamu bisa merasakannya. Dalam kedamaian tiba-tiba yang datang di tengah kekacauan. Dalam pelukan tak terlihat yang terasa saat kamu sendirian di malam hari. Dalam kekuatan yang muncul entah dari mana saat kamu merasa tidak sanggup lagi. Dan itulah bukti kehadiran mereka. Jadi saat kamu mulai ragu, saat kamu merasa tak ada yang peduli, ingatlah ada pasukan cahaya di balik tirai dunia ini. Mereka ditugaskan hanya untuk satu hal, melindungimu. Bab 6. Leluhurmu mengirim kode melalui luka.
Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dilukai oleh orang-orang yang kita cintai. Luka dari keluarga, pasangan, atau sahabat bukan hanya menorehkan perasaan. Mereka menembus jauh ke inti jiwa, karena seharusnya merekalah tempat paling aman. Dan ketika mereka menjadi sumber sakit, kamu merasa hancur 2 kali lipat, karena kehilangan dan karena dikhianati oleh tempat yang kamu percayai. Tapi luka itu bukan tanpa makna. Banyak dari rasa sakit terdalam yang kamu alami, bukan hanya milikmu secara pribadi. Itu adalah bagian dari rantai luka yang diwariskan, pola lama yang belum pernah disembuhkan dalam garis keturunanmu. Leluhurmu, baik yang kau kenal maupun yang telah lama terlupakan, masih menyimpan jejak penderitaan, ketidakadilan, penolakan, kemiskinan, dan keterasingan. Dan kini jiwamu dipilih untuk mengakhirinya. Mungkin kamu bertanya, mengapa aku? Mengapa bukan orang lain di keluarga ini? Karena kamu adalah satu-satunya yang cukup sadar untuk merasakannya. Kamu cukup peka untuk tidak membenarkan luka itu, dan cukup kuat untuk tidak melanjutkannya. Kamu adalah pemutus pola. Ketika kamu dilukai oleh orang tuamu, pasanganmu, atau sahabat yang kamu anggap rumah, itu bukan hanya cobaan pribadi. Itu adalah kode dari leluhurmu, sebuah panggilan ilahi. Bangkitlah. Jangan ulangi kesalahan kami. Kamu harus menjadi jembatan terakhir agar generasi berikutnya bisa bebas. Luka yang kamu rasakan adalah peringatan spiritual bahwa ada sesuatu dalam garis keturunanmu yang belum selesai. Entah itu pola kekerasan emosional, ketergantungan, pernikahan tanpa cinta, konflik antar saudara, siklus pengorbanan tanpa penghargaan, atau ketakutan yang diwariskan turun-temurun. Dan ketika pola itu datang lagi ke dalam hidupmu, itu artinya kamu sudah cukup kuat untuk memutusnya. Terkadang luka yang paling tajam muncul tepat saat kamu mulai bangkit. Itu karena energi lama sedang berontak. Garis waktu yang penuh luka merasa terancam karena kamu membawa cahaya. Tapi jangan gentar, luka itu bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk menyadarkanmu. Leluhurmu mungkin tidak pernah bisa menyuarakan rasa sakitnya. Mereka hidup di zaman yang menuntut mereka diam, patuh, dan tunduk pada keadaan. Tapi sekarang, melalui air matamu, melalui keberanianmu, mereka akhirnya bisa disembuhkan. Kamu adalah doa mereka yang terkabul. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi mereka selalu ada di sekitarmu. Dalam bisikan lembut, dalam perasaan hangat saat kamu hampir menyerah, dalam mimpi yang kamu pikir sekadar bunga tidur. Mereka hadir, mereka melihatmu, dan mereka mendukungmu, bukan dengan kata-kata tapi dengan getaran cinta yang diwariskan melintasi dimensi. Mereka tidak ingin kamu mengulangi hidup yang sama. Mereka ingin kamu mencintai tanpa takut. Mereka ingin kamu berdiri dalam kebenaran bukan tunduk dalam kepalsuan. Mereka ingin kamu memiliki keberanian untuk berkata, cukup, di sini luka ini berakhir. Dan ketika kamu mulai melakukan penyembuhan, ketika kamu mulai memaafkan dirimu sendiri, ketika kamu berhenti menyalahkan, ketika kamu memilih untuk tidak membalas luka dengan luka, energi mereka pun ikut tenang. Rantai penderitaan yang sudah lama membelenggu akhirnya mulai retak. Bab 7. Jangan pernah anggap lukamu sebagai kutukan. Ia adalah kode sakral, petunjuk bahwa kamu adalah titik terang dalam silsilahmu. Kamu bukan pengulang. Kamu adalah perintis. Leluhurmu tidak meminta kamu menjadi sempurna. Mereka hanya ingin kamu menjadi sadar. Karena kesadaranmu hari ini adalah penyembuhan bagi 7 generasi sebelum dan sesudahmu. Dan itulah kekuatan sejati dari luka yang kamu bawa. Kamu diarahkan untuk meninggalkan hal lama. Mungkin akhir-akhir ini kamu kehilangan banyak hal. Pekerjaan yang dulu kamu andalkan tiba-tiba lenyap. Penghasilan yang stabil kini terasa seperti mimpi. Hubungan yang kamu jaga dengan seluruh hatimu perlahan retak bahkan hancur. Dan kamu bertanya, kenapa semua ini terjadi bersamaan? Di permukaan semua itu terlihat seperti kehancuran. Tapi di baliknya ada proses ilahi yang sedang berlangsung. Pembersihan. Alam semesta tidak menghukummu. Ia sedang mengangkat apapun yang tidak lagi selaras dengan takdirmu. Karena kamu tidak bisa membawa beban lama ke dalam versi baru dirimu. Kamu tidak bisa menginjak tanah baru dengan sepatu lama yang penuh lumpur. Banyak dari apa yang kamu anggap milikmu, sesungguhnya hanyalah sandar spiritual sementara.
pekerjaan, hubungan, harta, pengakuan. Semua itu bisa menjadi alat pertumbuhan, tapi juga bisa menjadi penjara batin. Dan saat waktunya tiba, semesta akan mulai mengguncang fondasi yang tidak dibangun atas dasar kebenaran. Kamu mungkin merasa disingkirkan, padahal sebenarnya kamu sedang dipindahkan. Dipindahkan dari tempat yang tidak lagi menumbuhkan jiwamu. Digeser dari hubungan yang hanya membuatmu mengecil. Dilepaskan dari ikatan-ikatan yang sudah lama usang, tapi masih kamu pertahankan karena rasa takut akan kesepian. Tapi pembersihan, ilahi tidak pernah datang dengan lembut. Ia datang seperti badai. Ia membongkar semuanya tanpa kompromi. Karena cinta ilahi tidak mengenal zona nyaman. Ia mencintaimu terlalu dalam untuk membiarkanmu terjebak dalam hal-hal kecil yang menghalangi kemegahan takdirmu. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, tapi dari kehilangan itu muncul ruang kosong agar kamu menemukan jalan baru, jalan yang lebih sesuai dengan panggilan jiwamu. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang kamu pikir adalah belahan jiwa. Tapi dari luka itu, kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam dan menyadari bahwa cinta sejati tidak akan membuatmu merasa kecil atau takut. Tidak ada yang hilang tanpa alasan. Yang sejati tidak akan pergi, dan yang pergi adalah pelajaran. Saat hidup mengambil sesuatu darimu, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kutukan. Tanyakanlah dalam keheningan, apa yang sedang dibersihkan dari hidupku? Apa yang sedang dipulihkan dalam jiwaku? Karena setiap kehilangan membawa pesan, setiap keruntuhan membawa peluang untuk bangkit lebih kuat, dan setiap penolakan adalah redireksi. Kamu sedang diarahkan, bukan untuk kembali menjadi dirimu yang lama, tapi untuk naik ke versi yang lebih tinggi. Dan naik level selalu membutuhkan keberanian untuk melepaskan. Melepaskan pekerjaan yang tak lagi memuliakanmu. Melepaskan hubungan yang hanya menguras jiwamu. Melepaskan pola pikir yang menahan pertumbuhanmu. Mungkin kamu tidak melihat kemana arah ini membawamu, tapi percayalah, jalan yang tampak seperti kekosongan saat ini sebenarnya sedang disiapkan menjadi lahan suci. Tempat kamu akan menanam kehidupan baru. Lepaskan dengan tenang. Menangislah jika perlu, tapi jangan mengikatkan dirimu pada yang sudah waktunya pergi. Karena semakin kamu bertahan pada yang lama, semakin sakit prosesnya. Semakin kamu melawan aliran ilahi, semakin dalam luka yang kamu rasakan. Ingatlah, kehidupan spiritual bukan tentang menahan segalanya, tapi tentang percaya bahwa apapun yang digeser oleh semesta akan digantikan oleh sesuatu yang lebih agung. Kamu bukan sedang dihukum. Kamu sedang dipanggil pulang ke jalan sejati jiwamu. Bab 8 alam sedang mengirimkan getaran penyembuhan. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita diajarkan bahwa kesembuhan datang dari luar, dari obat, dari terapi, dari nasihat orang bijak, dari motivasi dan kata-kata. Namun seringkali saat semua itu tak lagi menyentuh luka kita yang terdalam, semesta mengajak kita kembali ke yang paling sederhana. Alam, langit, bumi, air, angin. Bukan hanya elemen fisik, mereka adalah saluran energi penyembuhan. Mereka adalah makhluk hidup dalam kesadaran kosmik yang jauh lebih besar dari yang bisa dijelaskan sains. Dan saat kamu merasa kosong, lelah, putus arah, itulah saatnya kamu diajak untuk kembali mendekat kepada mereka. Alam sedang aktif, lebih aktif dari sebelumnya. Ia merasakan kegelisahan umat manusia. Ia menyerap tangisan kita, ketakutan kolektif kita, kemarahan dan kehilangan yang membebani udara dunia. Dan dalam kasih-Nya yang agung, Allah merespons dengan getaran penyembuhan. Langit pagi yang tenang menyampaikan keteduhan. Angin yang menyapa lembut membawa pesan keheningan. Air yang mengalir dengan gemericik halus mengajarkan pelepasan. Pohon yang berdiri tegak dalam diam memberi pelajaran tentang keteguhan. Tanah di bawah kakimu menyimpan memori ribuan generasi dan menawarkan stabilitas bagi mereka yang mau terhubung. Namun, getaran itu hanya bisa kamu rasakan jika kamu memperlambat langkah. Karena alam tidak berteriak, ia berbisik. Dan hanya hati yang hening yang bisa menangkapnya. Kita hidup di dunia yang menuntut kecepatan. Bangun terburu-buru, makan tergesa, berjalan sambil memikirkan 10 hal sekaligus. Tapi jiwa tidak bisa disembuhkan
dalam kebisingan. Ia membutuhkan pelukan diam, dan pelukan itu ada di alam. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar memandangi langit pagi tanpa memegang ponsel? Kapan terakhir kali kamu berjalan di rerumputan tanpa alas kaki dan benar-benar merasakan energi bumi masuk ke telapak kakimu? Kapan terakhir kali kamu mendengarkan suara air mengalir dan membiarkannya menyatu dengan napasmu? Hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh sebenarnya adalah bentuk komunikasi ilahi. Saat kamu duduk di bawah pohon dan merasakan angin menyentuh pipimu, itulah cara semesta mengatakan, "Tenanglah, aku di sini bersamamu." Saat kamu menatap langit malam yang penuh bintang dan merasa kecil tapi damai, itulah momen di mana kamu terhubung kembali dengan keabadian. Saat kamu membiarkan air mengalir di tanganmu dan membayangkan luka-luka batinmu ikut hanyut bersama arusnya, itulah proses penyembuhan yang tak bisa diberikan siapapun, kecuali oleh semesta sendiri. Alam bukan hanya tempat tinggal, ia adalah guru, ia adalah penyembuh, ia adalah sahabat spiritual yang setia, bahkan ketika semua orang menjauh. Bahkan ketika kamu tidak tahu harus bicara pada siapa, alam akan tetap ada. Ia tidak menuntut, ia hanya meminta kamu hadir sepenuhnya. Dan semakin kamu membuka dirimu pada alam, semakin kamu akan sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada energi lembut, cerdas, dan penuh kasih yang terus mengelilingimu. Bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tapi juga untuk mengaktifkan kembali kekuatan jiwamu. Jadi, saat dunia terasa berat, saat penuh sesak, jangan buru-buru mencari jawaban dari luar. Berhenti sejenak, lihat langit. Dengarkan suara daun. Rasakan pijakan tanah. Biarkan tubuhmu menyatu kembali dengan bumi. Karena dari situlah kamu berasal, dan kesanalah kamu akan kembali pulih. Alam tidak pernah lupa cara menyembuhkanmu. Hanya kamu yang perlu mengingat cara mendengarkannya. Bab 10, jangan takut lagi. Kamu sedang dibangkitkan. Ada saat perjalananmu ketika segalanya terasa terlalu berat. Kamu bangun dengan tubuh lelah, hati kosong, dan pikiran yang dipenuhi keraguan. Kamu bertanya dalam diam, "Kenapa aku? Kenapa semua ini terjadi kepadaku? Apakah aku sedang dihukum? Apakah aku sedang diuji tanpa akhir?" Tapi dengarkan ini baik-baik. Semesta tidak sedang menghukummu. Semesta sedang membangkitkanmu. Ya, mungkin luka itu masih berdarah. Mungkin kamu masih meratapi apa yang hilang. Pekerjaan, cinta, keluarga, bahkan arah hidup. Tapi semuanya bukan tanda kamu ditinggalkan. Justru sebaliknya, itu tanda kamu sedang dipanggil untuk bangkit menjadi versi dirimu yang lebih tinggi. Kehancuran yang kamu alami bukan tanpa makna. Ia adalah pintu gerbang yang keras, namun suci. Karena melalui reruntuhan, itulah jiwamu bisa melihat cahaya yang selama ini tertutup dinding ilusi. Dan sekarang ketika kamu sampai di video ini, itu bukan kebetulan. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa waktumu telah tiba. Tidak semua orang bangkit dalam kehidupan ini. Banyak yang memilih tidur dalam kesadaran palsu, terjebak dalam siklus kelelahan dan pelarian. Mengejar yang fana sambil menekan suara jiwa mereka, tapi kamu berbeda. Kamu merasakan panggilan itu. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menghidupkan kembali cahaya di dalam dirimu. Kamu tidak gila. Kamu tidak terlalu sensitif. Kamu tidak lemah karena merasa terlalu dalam. Kamu sedang dibangunkan. Dan kebangkitan bukan proses manis yang dipenuhi pelangi. Ia seringkali datang dengan kehilangan besar, dengan gemetar, dengan air mata yang tidak bisa dijelaskan, dengan malam panjang yang membuatmu merasa seolah-olah tak ada jalan keluar. Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Itu artinya, kamu lebih kuat dari apapun yang pernah mencoba menjatuhkanmu. Itu artinya ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut yang hidup dalam dirimu. Dan kini kekuatan itu sedang bangkit. Mungkin kamu belum tahu kemana jalan ini akan membawamu, tapi itu tidak masalah. Karena kebangkitan bukan tentang mengetahui seluruh rencana, tapi tentang mempercayai langkah pertama. Kamu tidak sendiri, tidak pernah. Dalam dimensi yang tidak bisa dilihat mata, ada kekuatan yang berjalan bersamamu, malaikat pelindung, leluhur yang mencintaimu,
energi ilahi yang mendampingi setiap napasmu. Kamu tidak dikirim ke dunia ini tanpa bantuan, dan kamu tidak akan dibangunkan hanya untuk dibiarkan berjalan sendiri. Kadang sinyal itu datang lewat rasa tidak nyaman, lewat kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, lewat situasi yang memaksamu keluar dari zona nyaman. Itu bukan bencana, itu adalah titik balik. Titik di mana semesta mulai membentukmu, bukan dengan kelembutan tapi dengan kebenaran. Dan sekarang setelah semua luka yang kamu hadapi, semua perenungan yang kamu jalani, kamu berada di ambang sesuatu yang suci. Kebangkitan sejati. Kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang lama, karena versi itu sudah tidak cukup untuk menampung cahaya barumu. Kamu akan menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih sadar, lebih kuat, dan lebih lembut sekaligus. Karena kebangkitan bukan tentang menjadi keras, tapi tentang menjadi utuh. Jadi, jangan takut lagi. Takut hanyalah bayangan masa lalu yang mencoba bertahan. Kebenaranmu lebih besar dari rasa takut itu. Kamu telah berjalan jauh, dan kini, waktunya tiba untuk berdiri sebagai dirimu yang baru. Terima kasih telah bertahan sampai akhir video ini. Itu bukan hal kecil, karena hanya jiwa-jiwa tertentu yang dipanggil untuk mendengar pesan seperti ini. Dan jika kamu merasakan sesuatu bergetar dalam dirimu saat mendengarkan, itu artinya jiwamu mengenali kebenaran yang sedang dibisikkan kepadamu. Kamu telah melewati luka yang tidak semua orang bisa pahami. Kamu menyimpan air mata yang tidak semua orang pernah lihat. Tapi kamu juga memiliki cahaya yang tidak semua orang bisa miliki, karena hanya jiwa yang telah patah yang bisa ditembus cahaya ilahi. Perjalananmu belum berakhir, tapi kini kamu tidak lagi berjalan sebagai korban dari hidup. Kamu berjalan sebagai wakil cahaya yang sedang diaktifkan. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi otentik. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk setia pada suara jiwamu sendiri. Semesta tidak memilihmu secara acak. Kamu adalah penerus garis cahaya, seseorang yang dipilih untuk memutus rantai luka, mengakhiri pola lama, dan membawa energi penyembuhan ke dunia yang sedang goyah. Dan kamu tidak perlu tahu semua langkahnya sekarang. Kamu hanya perlu tetap terhubung dengan hatimu, dengan napasmu, dengan alam dan dengan sang sumber yang tak pernah sekalipun meninggalkanmu. Bahkan saat kamu merasa paling hancur, ingatlah dengan tenang dan dalam, kamu tidak pernah diminta untuk memikul beban dunia ini seorang diri. Panggilan jiwamu bukanlah untuk menjadi penyelamat segalanya, tetapi untuk menjadi pelita, menyalakan cahaya yang tersembunyi di dalam hatimu sendiri. Cahaya itu bukanlah cahaya yang membakar atau memaksa, melainkan cahaya lembut yang memberi arah. Ketika kamu setia pada cahaya batinmu, secara alami kamu akan menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih berjuang mencari jalan keluar dari kegelapan batinnya. Seringkali kita tidak sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, keberadaan kita sedang menjadi jawaban bagi seseorang yang sedang mencari harapan. Mungkin kamu merasa biasa saja, tapi percayalah, ada seseorang di luar sana yang diam-diam mengamati keberanianmu. Mereka diam-diam mengagumi keteguhanmu untuk tetap melangkah, meski jejakmu penuh luka dan air mata. Mereka butuh contoh nyata, dan mungkin kamulah contoh itu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tetap bangkit dan berjalan. Keputusanmu untuk tidak menyerah bisa menjadi cahaya pertama bagi seseorang yang hampir kehilangan harapan. Dan dari sanalah letak keistimewaanmu. Kamu bukan hanya seseorang yang memiliki hati baik, tapi kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang bersedia tetap menebarkan cahaya ketika dunia dilanda kekacauan. Kamu adalah penjaga keteduhan, penenang dalam badai. Di saat yang lain ikut runtuh, bersama dunia, kamu tetap berdiri dalam diam, dengan ketenangan yang lahir dari proses penyembuhan batinmu sendiri. Kamu memilih untuk tidak membalas luka dengan luka, tapi justru merangkul mereka yang terluka dengan hatimu, yang pernah patah namun kini pulih. Jika saat ini kamu merasakan bahwa kata-kata ini menggugah lapisan terdalam dari jiwamu, jangan abaikan. Itu bukan kebetulan, heninglah sejenak. Ambil napas yang dalam perlahan lalu letakkan tanganmu di atas dada. Rasakan detaknya, bisikkan dengan lembut dalam batinmu, aku siap,
Aku hadir, aku akan terus berjalan, karena sesungguhnya dunia baru yang lebih penuh kesadaran dan kasih sayang sedang dalam proses kelahiran, dan jiwa-jiwa seperti kamu yang memilih tetap sadar, tetap lembut, tetap hadir, adalah mereka yang ditunggu untuk menyambutnya. Terima kasih karena telah hadir dalam perjalanan ini. Terima kasih karena kamu bersedia menjadi bagian dari perubahan yang tidak bising, tapi mengakar. Ingatlah selalu, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada begitu banyak jiwa yang juga sedang bangkit, yang diam-diam merasakan hal yang sama sepertimu, dan mereka pun sedang menyalakan cahaya dari tempat mereka berdiri. Dan cahaya yang kamu bawa, sekecil apapun kamu mengiranya, sesungguhnya jauh. Lebih besar daripada yang kamu sadari. Ia menuntun, ia menyembuhkan, ia menguatkan. Teruslah melangkah dengan kesadaran, teruslah hadir dengan cinta. Sampai kita dipertemukan lagi di ruang berikutnya, semoga damai dan terang selalu menyertai setiap langkahmu.